Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Karena Dewa Leluhur Xingtian tidak ingin menyebutkannya, maka aku tidak akan bertanya lagi. Setelah itu Dewa Leluhur Xi Yuan dia memandang Sui Ying dan berkata, "Yinger, kamu membawa juniormu, kemudian kumpulkan 1000 Raja Dewa yang kuat. Ikuti Dewa Leluhur Xingtian, pergi ke kota meter tertinggi dengan pusat kekuatan dari alam Dewa Xingtian." Mendengar ini, Dewa tertinggi Sui Ying dengan hormat berkata, "Murid patuh." Sui Ying yang pintar sudah menebak bahwa pasti ayah dan ibunya yang telah merebut kembali alam Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, di alam fana yang luas, ada bintang yang sangat mempesona. Bintang ini disebut benua Huangfu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup di atas pinggiran pegunungan hukuman surgawi. Dan ketika lautan awan bergulung, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, memperlihatkan lubang raksasa ruang hitam pekat. Detik berikutnya, gerbang alam abadi muncul dari gua raksasa di luar angkasa. Dengan cahaya warna-warni, Tanyun dan yang lainnya terbang keluar dari gerbang dan melayang di langit di atas benua Huangfu yang luas. "Yang mulia, bawahan pergi dulu. Jika ada perlu, kamu dapat memanggilku." "Baiklah." Setelah Tanyun mengangguk, gerbang abadi menghilang. Tanyun menatap benua Huangfu dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencium bau napas kampung halamannya. "Kakak ipar, kita akhirnya kembali." Sui Jian tertawa, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kerinduan. Pada saat ini, si Hong Xiao mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa dia belum melihat ayah dan ibunya selama lebih dari 30.000 tahun, dan kerinduannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tang Xingying dan Tang Mengyi memikirkan ayah mereka, dan mata mereka juga menunjukkan warna kerinduan yang dalam. Pada saat ini, Ouyang Qianqian tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata dengan terkejut, "Tanyun, lihat itu patungmu, sungguh luar biasa." Semua orang mengikuti pandangan Ouyang Qianqian dan melihat ke bawah, tetapi ketika mereka melihat pintu keluar dari pegunungan hukuman surgawi, patung Tanyun berdiri tegak, mencapai ketinggian 1.000.000 kaki. Tanyun tersenyum, lalu menukik bersama kerumunan, mendarat di luar pegunungan hukuman surgawi, dan berdiri di bawah patung itu. Pada saat ini, Li Xiyin memandang Tanyun dengan acuh tak acuh. Li Xiyin memegang Lingxia yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam dan berjalan keluar dari pegunungan. Li Ximin mengikuti dari belakang dengan ayahnya. "Xiyin, tunggu." Tiba-tiba, Lingxia yang tidak pernah berbicara angkat bicara. "Ibu, ada apa?" Li Xiyin bertanya. "Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Raja Dewa Ruang dan Waktu." Lingxia menyelesaikan kata-katanya, berbalik perlahan, dan menatap Shen Subing dengan permintaan maaf yang dalam di matanya. Segera, dia berlutut perlahan, air mata menetes, dan kata-kata berikutnya membuat Shen Subing merasa seperti disayat pisau. Sambil menangis, Lingxia berkata, "Aku telah banyak berpikir selama bertahun-tahun. Yang paling aku pikirkan bukanlah kebencian, tetapi hari-hari ketika kamu bersamaku. Kadang aku berpikir lebih dari sekali, alangkah baiknya jika aku bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak akan pernah bisa kembali. Aku minta maaf, kamu menganggapku sebagai anak perempuanmu dan aku menghancurkan hatimu. Aku tidak punya ayah, aku tidak punya ibu. Kamu memberiku cinta ibu. Aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu." Lingxia menangis dan bersujud kepada Shen Subing. "Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Izinkan aku memanggilmu ibu." Mendengar ini, Shen Subing langsung menangis. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah, memeluk Lingxia dengan erat di lengannya dan menangis. "Aku sangat lega kamu akhirnya tahu bahwa kamu salah." "Ibu." Adegan di mana Lingxia memeluk Shen Subing dan menangis membuat semua orang yang hadir menangis. "Anak yang baik." Shen Subing menangis. "Masa lalu sudah berakhir. Aku tidak membencimu. Sebenarnya aku juga memiliki tanggung jawab. Saat itu, suamiku tidak membiarkanku terlalu menyayangimu. Tapi aku terlalu menyayangimu. Jadi aku memanjakan dirimu.
Aku memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan, ibu yang kasihan padamu. Ling Xia meninggalkan lengan Shen Shubing, berjabat tangan sambil menyeka air mata Shen Shubing. Dia tersedak. Ibu, itu bukan salahmu. Ini adalah pembelajaran putrimu yang buruk. Ini salahku sendiri. Melihat Ling Xia di depannya, pikiran Shen Shubing muncul dengan penampilan masa kecil Ling Xia. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun kesedihan saat ini. Dia hanya bisa menangis. Ling Xia berlutut dan berbalik, menatap Tanyun yang matanya basah. Dia bersujud dengan keras, kepalanya berdarah, dan dia menangis. Kamu selalu memperlakukanku sebagai anak perempuan dan merawatku sejak aku masih kecil. Aku tahu, aku tidak punya wajah untuk memanggilmu ayah. Aku harap aku bisa memiliki kehidupan setelah kematian. Aku pasti akan menghormatimu dengan baik, dan aku tidak akan mengecewakanmu atau membuatmu sedih. Berhenti bicara. Kamu pergilah. Tanyun berkata dengan dingin. Aku tidak ingin melihatmu. Setelah dia selesai berbicara, Tanyun berbalik dan berjalan ke pegunungan hukuman surgawi sendirian. Samar-samar terlihat bahwa bahunya bergetar hebat. Ayah! Ling Xia melihat punggung Tanyun dan berteriak dengan suara menusuk. Ayah! Tolong lihat kembali putrimu. Suara ayah terdengar di telinga Tanyun. Tanyun berhenti. Dia menahan air matanya untuk tidak menetes, tetapi air mata keluar dari matanya karena ketidaktaatan. Dalam tangisan Ling Xia yang penuh harapan, Tanyun masih tidak menoleh ke belakang. Kata-kata Tanyun selanjutnya membuat air mata Ling Xia mengaburkan pandangannya. Tanyun memunggungi semua orang, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ketika aku menghancurkan kolam rohmu, sinar kekuatan ilahi menyegel ingatanmu tentang kehidupan ini. Ketika kamu menjadi manusia di kehidupan selanjutnya dan muncul di hadapanku lagi, aku mungkin akan menerimamu. Begitu dia selesai berbicara, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah langit. Mendengarkan kata-kata Tanyun, Ling Xia berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, dia tahu bahwa di dalam hati Tanyun, dia tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya sendiri. Bahkan jika dia mengkhianatinya, dia masih menyayanginya. Dia tahu bahwa Tanyun adalah orang yang membenci kejahatan dan akan membalas dendam. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tanyun adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia dapat melihat dari kata-kata Tanyun. Dia dapat melihat bahwa Tanyun berharap bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Shen Shubing melihat punggung Tanyun yang menghilang. Dia tahu bahwa ini mungkin akhir yang paling sempurna antara kehidupan Tanyun dan Ling Xia. Shen Shubing mengangkat Ling Xia menyeka air mata dari wajahnya dan menatap Dewa Xingtian. Kata-kata berikutnya membuat Dewa Xingtian tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Suamiku dan aku tahu bahwa kamu semua dimanfaatkan oleh Changsun Xuanqi. Sebenarnya, Changsun Xuanqi adalah putri dari dewa leluhur Changsun Pengkun, dan Hongming Supreme bukanlah kehidupan pertama Tanyun. Kehidupan pertamanya adalah jenderal klan dewa kuno abadi dari alam semesta terakhir, dan satu-satunya putra dewa leluhur kuno abadi. Shen Shubing memandang Xingtian dan berkata, ketika kamu dan Ling Xia jatuh cinta, kamu bukan murid dari Changsun Xuanqi. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Tujuan utamanya adalah menggunakanmu untuk membuat Ling Xia mengkhianati Tanyun. Aku sudah mengatakan kebenaran. Kamu dapat merenungkannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Shen Shubing memandang Ling Xia dan berkata, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Setelah itu, Shen Shubing dan semua orang terbang ke langit dan terbang ke pegunungan hukuman surgawi. Melihat kepergian Shen Shubing, Dewa Xingtian tampak bingung dan helaan napas panjang berisi pasang surut tanpa air. Suamiku, ayo pergi. Ling Xia menyeka air matanya menatap Dewa Xingtian di punggung Li Ximin dan tersenyum. Kita akan menjadi tua bersama dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jika ada kesempatan, kita akan menjadi suami dan istri di kehidupan selanjutnya. Maka kita akan menghormati Hongming Supreme bersama-sama untuk menebus kesalahan kita. Sesaat kemudian, di area pusat pegunungan hukuman surgawi, berdiri sebuah monumen besar bertuliskan, Sekte nomor 1 di dunia, Sekte Suci Huangfu. Di depan gerbang Gunung Huangfu, dua murid gerbang luar berdiri seperti lembing. Pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi sekelompok pria dan wanita di depan gerbang gunung, termasuk pria tua.
Kedua murid memandang seorang pemuda tampan berjubah ungu menuju di depan mereka dan berkata serempak, "Siapa yang datang?" Segera, suara dua murid gerbang luar itu berhenti, menatap Tanyun dengan mata terbelalak, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Keduanya menggosok mata mereka, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak salah lihat, mereka berkata, "Kepala Sekte Lama, apakah ini benar-benar kamu? Murid telah melihat patungmu." Kepala Sekte Lama meninggalkan benua Huangfu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Aku tidak berharap akan kembali sekarang. Kedua murid muda sangat bersemangat, sehingga mereka lupa memberi hormat untuk pertama kalinya. Tanyun tidak menyalahkan mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak memberi hormat ketika kamu melihat kepala Sekte Lama ini?" Kedua murid itu tertegun sejenak, lalu segera berlutut dan bersujud, berteriak dengan penuh semangat. Murid memberi hormat pada kepala Sekte Lama. Tanyun meminta mereka berdua untuk bangun dan bertanya, "Apakah ayah mertuaku masih menjadi kepala sekte?" "Ya, benar sekali. Orang tua, kakek, ayah mertua, dan ibu mertua serta yang lain. Apakah mereka baik-baik saja sekarang?" tanya Tanyun. Melaporkan kepada kepala Sekte Lama, para senior semuanya baik-baik saja. Para senior telah menyentuh kesempatan untuk naik ke alam abadi dan sedang menunggu kepulanganmu. Mendengar ini, Tanyun akhirnya menghela nafas lega. Buka pintu ke alam rahasia. Murid patuh. Salah satu murid segera mengeluarkan token dan membuka pintu ke alam rahasia. Segera setelah itu, Tanyun dan orang lain tidak sabar untuk terbang ke gerbang alam rahasia. Xuan Yuanru dan Ouyang Qian saling memandang. Mereka akan melihat mertua mereka, dan kedua gadis itu masih sedikit gugup. Segera, kedua wanita itu berpegangan tangan dan terbang ke gerbang alam rahasia. Di istana yang megah, kepala sekte Huang Fuyu sedang meninjau peringatan yang disajikan oleh berbagai orang bijak di benua Huangfu. Sekarang, penguasa benua Huangfu adalah Huang Fuyu. Pada saat ini, di Gunung Huangfu, Tanyun dan yang lainnya menukik dan mendarat di luar aula. Seorang lelaki tua yang menjaga aula memandang Tanyun dan yang lainnya lalu berkata, "Kepala sekte sedang ada urusan, tolong jangan ganggu." Lelaki tua itu terdiam, menatap Tanyun dengan ekspresi kaget di matanya. Jelas dia mengenali Tanyun. Tanyun berbisik, "Jangan katakan apa-apa, aku akan mengejutkan ayah mertuaku." "Baik, kepala sekte lama." Pria tua itu segera bersujud. "Kamu pergi dulu," kata Tanyun. Setelah lelaki tua itu menerima perintah, dia langsung terbang. Tanyun melangkah maju mendorong pintu aula dan memimpin orang banyak masuk. Huang Fuyu masih duduk di kursi dan suara ketidaksenangan terdengar. "Bukankah kepala sekte ini mengatakan jika aku tidak mau diganggu? Ayah mertua, apakah kamu benar-benar tidak ingin bertemu dengan menantu lelaki ini?" Tiba-tiba, suara yang akrab tetapi agak asing memasuki telinga Huang Fuyu. Alasan dia mengenalnya adalah karena dia tahu bahwa suara ini adalah suara menantunya Tanyun. Tetapi dia tidak terbiasa karena dia belum pernah mendengarnya selama lebih dari 30.000 tahun. Sebelum Huang Fuyu mendongak, suara menyenangkan lainnya terdengar. "Ayah, apakah kamu bahkan tidak mau melihat putrimu?" Huang Fuyu terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Dante Xianer berdiri di aula, air mata kerinduan yang keruh keluar dari matanya, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Putriku, apakah ayah sedang bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali?" Huang Fuyu naik ke udara dan mendarat di depan Dante Xianer di detik berikutnya. Melihat Huang Fuyu yang berambut putih, Dante Xianer berkata dengan air mata berlinang, "Ya, ayah, aku yang tidak berbakti ini telah kembali." Dengan mengatakan itu, Dante Xianer menabrak lengan Huang Fuyu. Ayah dan anak perempuan itu bersatu kembali setelah selang waktu lebih dari 30.000 tahun, dan keduanya menangis dengan gembira. Setelah waktu yang lama, Huang Fuyu melepaskan putrinya, memandang orang-orang di depannya dan berkata, "Yuner, Subing, Xian, Sisi, Mengyi, Xingying, Tianlou, Xuankong, kalian semua akhirnya kembali. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan pesta makan malam." Huang Fuyu melepaskan kesadarannya dan memerintahkan seorang penatua untuk segera menyiapkan pesta makan malam, dan seluruh sekte merayakannya bersama. Kemudian, Huang Fuyu bertanya, "Yuner, bagaimana dengan balas dendam?" "Belum sepenuhnya balas dendam," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Ayah mertua, menantu laki-laki ini tahu bahwa kamu memiliki banyak hal untuk ditanyakan."
Ya, aku akan pergi menemui orang tua dan kakekku dulu. Lalu aku akan memberitahu kalian semua bersama-sama. Huang Fuyu berkata, orang tua dan kakekmu akan sangat senang mengetahui bahwa kamu telah kembali. Pada saat ini, si Hong Xiao menatap Huang Fuyu. Matanya yang indah mengungkapkan warna kerinduan. Ayah dan ibuku, apakah mereka juga berada di sekte? Ya, mereka juga ada di sini. Huang Fuyu berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Setelah Huang Fuyu selesai berbicara, dia terbang keluar dari aula dengan semua orang, dan setelah beberapa saat datang ke puncak gunung yang indah. Di puncak gunung, sebuah rumah megah dibangun. Huang Fuyu mengetahui bahwa orang tua Tanyun, kakek, orang tua si Hong Xiao, dan kakek Dante Sianer semuanya tinggal di sana. Semuanya keluarlah dan lihat siapa yang kembali. Huang Fuyu berjalan ke mansion dengan semangat, lalu menghadap ke aula utama dan tertawa terbahak-bahak. Segera, suara wanita tua terdengar. Siapa yang kembali yang membuatmu tampak bahagia? Mendengar suara wanita tua itu, tubuh Tanyun bergetar, dan dalam sekejap air mata memenuhi matanya, karena dia mendengarnya itu adalah suara ibunya Feng Jingru. Mendengar suara Feng Jingru, Tanyun tahu bahwa ibunya semakin tua. Pada saat ini, Feng Jingru yang sudah berambut putih sedikit membungkuk dan melangkah keluar dari aula utama. Ketika dia melihat Tanyun di halaman, tubuh tuanya bergetar. Air mata keruh jatuh di pipinya yang keriput, bibirnya bergetar, dan dia berteriak, Yuner, apakah itu kamu? Apakah putraku yang berharga telah kembali? Ibu, ini aku. Air mata Tanyun menetes. Pada saat ini, dua suara tua tiba-tiba terdengar. Jingru, apakah putra kita sudah kembali? Jingru, apakah cucuku sudah kembali? Saat berikutnya, ayah Tanyun, Tan Feng, dan kakeknya Tan Changchun muncul di samping Feng Jingru. Ketika ayah dan anak itu melihat Tanyun di halaman, kedua orang berambut putih itu meneteskan air mata kegembiraan di mata mereka yang keruh. Oke guys, episode kali ini segini dulu, mungkin malam bisa lah. Kalau jam segini bisa satu episode, mungkin malam tambah satu episode lagi ya. Moga nggak capek. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.